Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Ahram Asadullah akan sedikit memaparkan materi khobar dalam ulumul hadis. Definisi khobar. Secara lugawi, khobar berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna berita ataupun informasi. Sedangkan dalam ulumul hadis, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat ataupun tabi'in, baik itu berupa ucapan, perbuatan, takrir, ataupun sifat. Tetapi dalam hal ini, ada perbedaan pendapat ulama mengenai definisi khobar. Yang pertama, menurut Ibnu Saleh, khobar adalah sinonim dari hadis, yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, ucapan, takrir, maupun sifat. Kemudian pendapat yang kedua, menurut fuqaha. Menurut fuqaha, khobar itu lebih umum daripada hadis, yakni segala berita yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, ataupun tabi'in. Kemudian pendapat yang ketiga, menurut Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau berpendapat bahwa hadis itu adalah khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian khobar itu selain daripada Nabi, misal sahabat atau tabi'in. Kemudian yang ketiganya, asar. Beliau berpendapat asar adalah sinonim dari khobar. Kemudian materi yang berikutnya adalah macam-macam khobar. Yang pertama berdasarkan sumber periwayatannya. Poin pertamanya adalah khobar dari Nabi yang biasa disebut sebagai hadis. Yang kedua, khobar dari sahabat biasa disebut asar. Dan yang ketiga, khobar dari tabi'in juga termasuk asar. Nah, dalam hal ini sesuai dengan pendapat dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian khobar berdasarkan jumlah perawi. Dalam hal ini khobar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mutawatir, yang kedua ahad. Apa sih itu khobar mutawatir? Khobar mutawatir adalah khobar yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanad, sehingga mustahil ada kedustaan dalam periwayatan khobar tersebut. Seperti contohnya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Kemudian berikutnya khobar ahad. Apa itu khobar ahad? Khobar ahad adalah khobar yang tingkatannya tidak mencapai derajat mutawatir. Dalam khobar ahad itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah khobar masyhur. Apa itu khobar masyhur? Khobar masyhur diriwayatkan oleh banyak perawi tapi tidak sampai derajat mutawatir. Dan yang kedua, aziz. Aziz diriwayatkan minimal oleh 2 perawi di setiap tingkatan sanadnya. Dan yang ketiga adalah gharib. Kalau gharib diriwayatkannya hanya oleh 1 perawi di suatu tingkatan sanad. Kemudian berikutnya, kualitas khobar. Kualitas khobar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama sahih, yang kedua hasan, dan yang ketiga dhaif. Yang pertama, khobar yang sahih. Khobar yang sahih memiliki sanad yang bersambung dan perawinya yang adil. Dan dobit. Dobit itu adalah banyaknya perawi, jadi banyak yang meriwayatkan. Dan berikutnya, tidak ada cacat atau ilah ataupun syadz, yang berarti menyelisihi perawi yang lebih kuat. Kemudian yang kedua, tingkatan hasan. Sanadnya itu bersambung, perawinya adil, tapi tingkat dabitnya itu di bawah dari sahih, jadi sedikit yang meriwayatkan khabar tersebut, tidak ada cacat ataupun syadz. Kemudian yang terakhir, dhaif. Dhaif adalah tingkatan khabar yang paling lemah, dari sanadnya mungkin yang terputus, periwayatannya banyak yang salah, banyak yang cacat, dan yang lain sebagainya. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit contoh dari hadis Nabi SAW, khabar sahabat, dan khabar tabi'in. Yang pertama, hadis dari Nabi. Anin Nabi SAW qala, la dororo wa la diroro. Tidak boleh
memadaratkan diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian berikutnya khabar sahabat. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa inna rizqa la yasuquhu hirsu harisi wa la yarudduhu karahiyatu karihi. Yang artinya, sungguh rezeki itu tidak diperoleh oleh rakusnya orang yang rakus dan tidak bisa dicegah oleh tidak sukanya orang yang tidak suka. Kemudian khabar dari tabi'in. Qala Hasan Basri rahimahullah, idza ra'aita ar-rajulu yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Apabila engkau melihat seseorang menyaingimu di dalam perihal keduniaan, maka kalahkanlah dia di dalam perihal akhirat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan perihal khobar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.